Ya, kembali pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas tentang EMIS 4.0 untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini adalah tampilan awal dari EMIS 4.0. Nah, di sini yang pertama kali yang kita lakukan adalah untuk memasukkan akun EMIS kita, yaitu email dan password. Email yang digunakan di sini adalah email EMIS pada tahun pelajaran sebelumnya, begitu juga dengan password. Kemudian kita klik saya buka robot, kemudian login. Ya, di sini ada beberapa menu. Pertama ada dashboard yang berisi informasi tentang kondisi keadaan EMIS atau apa yang pernah kita lakukan dalam EMIS pada info, kemudian pengumuman, kemudian jumlah ruangan, jumlah siswa, jumlah rombel, jumlah GTK, kemudian konfirmasi persetujuan yang telah kita ajukan baik untuk kepala sekolah maupun kepada kantor Kementerian Agama kabupaten masing-masing. Nah, di sini kemudian ada menu lembaga. Lembaga ada profil yang berisi tentang madrasah kita, kemudian lokasi, bantuan operasional, kemudian dokumen perizinan, prestasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum. Nah, di sini ada kurikulum yang kita gunakan pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Kurikulum yang kita gunakan itu kurikulum seperti apa? Misalkan kurikulum 2013 yang biasanya yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian bantuan, ada menu bantuan. Ketika kita mengklik tambah, sini ada tahun, terus kemudian uang pangkal, kemudian SPP, gaji guru, honor dan sebagainya. Ini bisa kita abaikan saja. Nah, kemudian menu yang selanjutnya ada menu sarana aset tetap. Ya, ini adalah lahan. Yang dimaksud dengan lahan itu adalah jumlah seluruh lahan yang dimiliki oleh madrasah tersebut. Kemudian gedung adalah semua bangunan yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan. Kemudian ruang itu adalah ada beberapa macam ruang yang digunakan untuk kelas, kemudian ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan sebagainya. Itu harus semuanya dimasukkan, kemudian upload foto. Nah, kemudian setelah menu sarana dan prasarana ini ada menu siswa. Kemudian ada daftar siswa. Ya, ada daftar siswa. Ini adalah tampilan siswa yang aktif pada tahun pelajaran 2021-2022 pada semester ganjil. Nah, di sini menu tambah ini digunakan untuk menarik siswa baru kita yang pada saat ini adalah dia berada di kelas sebelumnya, pada kelas 10 untuk jenjang NA, kelas 7 untuk jenjang MTS, dan kelas 1 untuk jenjang MI. Nah, cara menariknya adalah kalau misalkan siswa baru kita itu berasal dari madrasah, maka kita harus mengklik dari madrasah. Kalau siswa baru kita itu berasal dari sekolah umum, misalkan dari SD untuk jenjang MTS, kemudian atau untuk jenjang MA itu dia berasal dari SMP, maka kita harus pilih dari sekolah umum. Nah, itu cara menarik siswa. Kita tidak perlu memasukkan secara manual. Misalkan dari madrasah. Di madrasah, kalau dia berasal dari madrasah, kita bisa menggunakan input berdasarkan NIK atau MSN, atau kita ingin menginput nama berdasarkan nama dan tanggal lahir.
Yang pertama kita cari sekolahnya dulu, baru kita input NIK atau berdasarkan NSN. Nah setelah itu ada menu mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk ini maksudnya adalah untuk menerima siswa pindahan yang masuk ke madrasah kita. Kemudian ada mutasi keluar ini untuk mengeluarkan siswa kita yang mau pindah sekolah ke madrasah lain. Kemudian akademik, nah kenaikan kelas ini wajib dilakukan oleh semua operator, karena kalau ini tidak dinaikkan, siswa kita yang berada pada tahun pelajaran sebelumnya tidak dinaikkan kelas, secara otomatis kita tidak akan bisa membuat rombel ya. Dan kemudian ada menu kelulusan, ini juga wajib hukumnya untuk dilakukan. Daftar alumni dan siswa ganda, nah ini. Kemudian ada menu guru dan tendik. Nah di sini adalah berisi nama-nama guru yang berada, yang telah kita masukkan di dalam list. Kemudian ada rombongan belajar. Nah ini dia maksud saya yang tadi itu, yang di siswa di akademik ini ya, di akademik ini. Kenapa saya mengatakan tadi harus kita naikkan siswa kita yang berada pada tahun pelajaran sebelumnya. Nah ini dia di rombongan belajar. Ada tahun pelajaran 2019-2020 genap, ada 2020-2021 ganjil, 2020-2021 genap, dan 2021-2022 ganjil. Nah biasanya banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk menampilkan tahun pelajaran 2021-2022. Nah ini sebenarnya ini muncul secara otomatis. Kenapa ini bisa tidak muncul? Karena ini banyak sekali teman-teman operator yang tidak menaikkan dan meluluskan siswanya yang berada pada tahun pelajaran sebelumnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka secara otomatis ini tidak akan muncul. Kalau ini sudah dilakukan, kalau yang ini sudah dilakukan, secara otomatis nanti dia akan muncul tahun pelajaran 2021-2022 ini akan muncul secara otomatis. Barulah kita mulai membuat rombel ya. Nah di sini, nah di sini dia. Nah kita tambah, kita pilih tahun pelajaran 2021-2022 karena saat ini kita berada pada tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian tingkat kelas, misalkan kita buat kelas 10, terus wali kelasnya siapa, kita harus memasukkan di sini. Misalkan di sini saya milih Samsul Hadi. Kemudian kurikulum yang kita gunakan, kurikulum 2013, jurusan yang ada di madrasah itu apa saja. Misalkan saya pilih IPS. Nah kemudian nama rombel kelas 10 misalnya. Nama rombel, nah ini dia jenis rombel, kelas. Nah baru kita klik tambah. Nah ini dia kelas atau rombel yang kita buat tadi itu, baru dia akan bisa tersimpan setelah kita memasukkan rombongan belajar minimal 1 orang, baru dia bisa tersimpan. Jadi sebelum kita membuat rombel, setelah kita menaikkan siswa, meluluskan siswa, barulah kita melakukan menarik siswa baru, karena itu adalah syarat untuk membuat rombel baru. Lain halnya dengan untuk kelas 2
atau kelas 3, 4, 5, 6, kemudian kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Kelas 7, kelas 11, 12. Nah, untuk membuat rombel siswa baru itu harus memasukkan minimal 1 siswa saja, baru bisa rombel itu bisa tersimpan. Nah, ini dia. Ya, rombongan belajar sudah. Nah, ini dia rombongan belajar kita. Itulah langkah-langkah kita untuk mengerjakan EMIS 4.0 untuk tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil ini. Kalau tutorial ini bermanfaat, silahkan jangan lupa